Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang menurut saya bisa lebih menghangatkan suasana, ya. Saya mau nanti panggil beberapa orang untuk duduk di depan. Mas Ervan bisa dibantu bangkunya untuk berdiskusi. Saya nanti akan bagikan sampel yang kita bikin kepada bapak-bapak semua. Nanti kita telah satu-satu. Ini sampel apa? Print mode-nya bagaimana? Secara teknologi bagaimana? Secara market bagaimana gitu ya. Jadi saya minta bantuan Pak Hesti dari Epson Indonesia untuk bantu saya duduk di stage, membantu saya nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya harus dijawab oleh prinsipal, ditanyakan ke Pak Hesti, ya. Kemudian saya juga panggil rekan saya dari Aneka Warna, Pak Dominikus Duta Aji, yang mungkin dikenal dengan nama Mas Blangkon, untuk bantu saya mereview teknologi UV ini lebih dalam. Dan saya juga mengundang Pak Rahmat dari JAD Indo Pratama, CEO-nya JAD Indo Pratama, untuk juga duduk di stage, bantu kasih masukan dan kira-kira review terhadap produk yang kita bicarakan. Pak Ming juga boleh, Pak Ming dari Zinia, bisa duduk di panggung, bisa duduk juga di meja Pak untuk kasih review, ya. Oposisi ya. Mari Pak Domi dan Pak Rahmat silahkan, dan Mas Ervan tolong dibantu untuk bagikan sampel ke teman-teman yang akan kita buka satu persatu nih, ya. Kemana? Ya, semuanya bagiin Pak. Pak Rahmat belakangan aja. Nah, di belakang Pak. Ya. Ayo, Pami. Oposisi ya di. Ini ae wis. Ngono ya. Wis ojo ta. Saya ta. Nanti saya kasih mic satu Pak di situ Pak. Iya, saya kasih suruh ngomong. Tetap bisa ngomong Pak. Tetap. Oke. Sudah ada sampel semua di mejanya? Yang lagi makan di belakang Mas. Pak Raymond juga tuh, Pak Raymond. Hah? Pak Raymond belum dapat. Pak Raymond mau dapat sampel apa mau duduk di depan Pak? Saya berdiri aja. Ya. Sudah ya? Wah, harusnya jangan dibuka dulu Bu, nanti nggak jadi surprise. Oke, jadi beberapa pekan terakhir kita coba print beberapa sampel yang mungkin bisa bermanfaat dilihat sama-sama sama Bapak semua. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Hesti dan Pak Domi untuk mendampingi saya duduk di panggung untuk coba berinteraksi dengan bapak-bapak ibu semuanya. Oke, pertama-tama saya minta bapak-bapak pegang sampel toolnya Pak. Dusnya ya Pak, dusnya dipegang. Ya. Dus ini sebenarnya aslinya hasil printnya seperti ini Pak. Ya,
Ada yang kecil, Pak? Tolong dipegang yang kecil. Aslinya hasil printnya seperti ini, Pak. UV ya, Pak. Tentunya kita sudah sangat familiar dengan teknologi UV karena teknik penempelan tinta di bahannya menggunakan lampu UV curable, di mana tinta dikeringkan dengan lampu UV sehingga si tinta melted di atas bahan yang memberikan efek doff seperti ini, Pak ya, seperti yang kita pegang. Benar ya, doff ya, ya doff ya. Tapi dengan satu solusi dari kita bisa buat dusnya menjadi gloss. Ya. Jadi ini dibuatnya dengan cara setelah kita print, kita laminate dia dengan liquid laminator. Kalau nggak pakai liquid, Bapak langsung laminate, yang terjadi adalah bubble. Karena si UV membuat perbedaan ketinggian di atas bahan. Kita kasih liquid dulu, baru kita laminate, sehingga bisa menghasilkan hasil yang gloss seperti ini. Tentunya tujuannya bukan pengen gaya-gayaan gitu ya, Pak, dikasih liquid laminator supaya value produk kita bisa naik, Pak. Ya, mungkin saya mau tanya sama Pak Rahmat nih di sini, praktisi digital printing yang sudah pakai UV printer, Pak. Kalau kita print foam board ini tanpa laminate dengan foam board yang sudah dilaminate seperti dus yang dipegang itu, kira-kira bisa naikin value sampai berapa persen, Pak? Misalnya kita jual hasil print tanpa laminate ini 1 meter 150.000, kalau dikasih liquid laminate ini bisa jadi 250.000 nggak, Pak Rahmat? Sangat mungkin, Pak. Karena ini kan saya juga baru hari ini melihat ada sebuah teknologi liquid laminasi atau laminasi cair di sisi cetak digital printing. Mestinya sesuatu yang baru, ya semoga konsumennya nggak mahal, mestinya kita akan bisa menjadi salah satu added value ini. Tapi pasti butuh mesin baru. Mungkin begitu ya, Pak. Ya, jadi memang begitu, Pak. Mesin-mesin seperti ini kalau dilengkapi dengan pelengkap-pelengkapnya, sekali lagi dia akan memberikan value ya, terhadap produk yang kita jual. Ya, jadi tentunya pada saat kita berdealing dengan customer kita bisa kasih value added, dan tentunya produk value kita naik, omset kita bisa lebih besar. Ya, kalau dari 150.000 ke 250.000 mungkin value produk kita naik sekitar 30%-an gitu ya, Pak, 30-35%-an. Ya, kira-kira seperti itu. Dan prosesnya kalau dilihat, kalau bapak-bapak pengen lihat mesinnya seperti apa, saya ada video singkat di sini bagaimana cara pembuatan dus ini di laminate. Ya, mungkin bapak-bapak bertanya seperti apa mesinnya gitu ya. Kira-kira mesinnya seperti ini, Pak. Nah, ini kita print dengan Epson V7000 di production capacity 15 meter persegi 1 jam, ya. Nah, ini laminate-nya, Pak. Ya, jadi dikasih lem, kemudian di atasnya ada PET film. Di atasnya ada apa, Pak? PET, Pak. PET film. Jadi di Betul, Pak. berarti ada liquid tempel. Betul, Pak. Setelah itu baru masuk proses potong, ya. Potongnya kita balik, Pak. Karena kalau potong dari atas takutnya karena pakai POT, oscillation, dia takutnya akan laminate-nya keangkat. Jadi kita akalin, kita bikin marking dan kita balik.
Kita potong dari belakang sekalian V-cut ya. Nah, kira-kira proses singkatnya seperti itu. Jadi kita balik dia supaya sekalian potong, memudahkan kita untuk bikin V-cut-nya, ya. Potong supaya buat melipatnya lebih mudah, gitu ya. Oke. Nah, satu pertanyaan yang saya mau lempar ke Pak Domi. Pak Domi ini menggeluti mesin-mesin kayak gitu udah cukup lama Pak Domi ya. Mungkin secara experience dia lebih experience dari saya, gitu ya. Rambutnya sampai udah botak dia, makanya pakai belangkon. Saya belum botak Pak, masih ada rambut dikit lagi kayak Pak Domi saya. Pak Domi, kalau Pak Domi pilih print di atas media langsung terus dilaminate atau foam board ditempelin stiker yang udah dilaminate Pak? Kalau sudah ada teknologinya, saya pilih print dengan kemudian dilaminate ya. Karena kerjanya memang sama-sama 2 kali Pak. Tetapi hasilnya kemudian membutuhkan, kalau kita pakai stiker itu butuh orang yang tampil untuk nempelin stiker di atas foam boardnya itu. Karena otomatis kalau di foam board kita harus tempel kering. Itu yang agak repot Pak kalau kita pakai stiker. Tetapi kalau dengan mesin laminasi ini kita print, kita cuma tinggal taruh di mesin, nanti dia jalan sendiri. Jadi tidak butuh orang yang benar-benar jago untuk pasang stiker. Karena itu tadi, kalau di foam board kita tidak bisa tempel kasar, harus tempel kering. Itu yang paling utama. 2 proses lawan 3 proses ya Pak. Kalau kita print di board kemudian dilaminate 2 kali proses. Tapi kalau ditempelin stiker, print stiker, laminate, tempel. Jadi kita potong 1 proses Pak. Ya. Jadi secara proses lebih cepat. Tadinya Bapak ngerjain 200 lembar, jadi bisa ngerjain 300 lembar. Kasarnya kayak gitu ya Pak ya. Gitu ya Pak Domi ya. Kira-kira gitu. Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih jawabannya. Ya. Jadi itu sampel kita yang pertama. Tenang Pak Rahmat, nanti pertanyaannya ada lagi Pak. Atau Pak Rahmat juga boleh bertanya. Otak saya langsung berhitung kalkulator. Saya dipesenin sama komeng. Mestinya suatu teknologi ini memang akan membawa kemudahan dan membawa hasil yang lebih bagus. Tapi bagaimana dengan cost? Mungkin Pak Domi bisa memberi perhitungan sedikit. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya memang saya belum pernah menjumpai buat mesin akan solving all problem gitu ya, termasuk ini. Apakah ada varnish ini yang bisa menggantikan laminasi doff misalnya? Karena aplikasi kita kan kadang tidak selalu gloss. Kalau untuk menggantikan dia, jadi fungsi laminasi ini sebetulnya hanya satu Pak. Jadi untuk membuat hasil cetak kita gloss sampai hari ini. Karena fungsi laminasi memang ke sana, mau laminasi yang biasa atau yang hybrid ini. Kalau untuk yang matte itu sampai hari ini belum ada, saya belum jumpai. Sehingga memang fungsi laminasi itu untuk membuat gloss media yang kita inginkan. Nah, kalau sebenarnya di fungsinya mesin sendiri, kalau kita mau di bagian tertentu itu kita tinggal pakai varnish. Itu sih. Kalau biaya kira-kira per sentimeter persegi untuk varnish Kalau biaya kemarin saya ngobrol sama Pak Andi ya kan, masih ingat Pak? Saya Ya. Pak Andi yang Nah, jadi kalau Bapak perhatikan slide saya, ya, bahan ini dibuat base-nya adalah paper foam board,
Print mode-nya saya pakai production quality di 15 meter persegi 1 jam. Finishingnya kita cutting pakai Suma F series 1612. Finishingnya pakai liquid laminator dan PET. Ini cost materialnya Pak setelah jadi kayak gini sekitar 100.000. Sama material. Iya, material dan tinta. Per box nih Pak. Per box. Berapa Pak? Nggak kelihatan. 100.000 Pak. Ya. Foamboardnya sendiri mungkin hitungannya satu pack isi 20 lembar sekitar 2,6 juta harganya. Ya, jadi kalau per lembar tinggal dibagi 20. Satu lembar kemarin saya bikin sekitar 3 box. Ya, 122 kali 244 itu jadi 3 box. Ya. Jadi bahan itu ditambahkan liquid laminatornya per meter persegi untuk lem dan PET-nya sekitar 40.000 Pak. Ya. Ditambah Untuk furnishnya aja berapa Pak? Furnishnya kebetulan buat yang ini kita nggak pakai furnish nih Pak. Buat box ini. Maksudnya ini liquid laminator. Ya, liquid laminatornya ditambah PET-nya Pak itu 40.000 per meter persegi. Oke. Sorry, per meter lari Pak, per meter lari. Ya, lebar 127. Kira-kira kayak gitu Pak. Nah, dengan produk kayak gini tentunya kita berpikir dong jualnya berapa gitu kan. Atau dus kayak gini ya. Kalau dijual 200.000 kira-kira pantas nggak Pak Ming? Gimana Pak? Kok kemurahan Pak? Tergantung coba jambi kita ya. Kalau kita bisa pakai coba jambi, cuepa dikit itu bisa lebih dari itu. Iya. Kalau Pak Rahmat biasanya jual 400.000 sampai 500.000. Jadi saya nanyanya ke Pak Ming. Kalau tanya Pak Rahmat, ROI-nya kecepetan nanti saya. Kalau ke Smell lain lagi Pak. Oh gitu. Iya. Oke, itu sampel yang box yang baru kita bicara box ya. Yang pertama tolong dibuka Pak, yang ada gambar bis Pak. Yeah. ACP ya Pak, kalau Kopan. Ya. Dulu waktu pertama kali saya masuk ke dunia sign and display, Pak Ervan tolong Pak Ming dikasih sampel juga nih, terus kurang kayaknya. Oh, nggak ada. Ini loh Pak. Nah ini Pak. Ya. Oh, Ya. Waktu pertama kali saya pindah dari desain jet ke latex signage ya. ya Mas. Mentor saya kalau ngasih tahu kayak gini dia selalu ketok-ketok di meja, gitu. Jadi maksudnya ini printer bisa ngeprint di bahan rigid gitu loh Pak. Ya, alukopam. Bukan sulap, bukan sihir. Ya, ini adalah ACP. ACP is ACP. Ya, dipasang ya udah jadi ACP. Tapi kalau kita bisa kasih print dan menggunakan teknik yang sebenarnya nggak terlalu susah, kita bisa menghasilkan satu, menurut saya ini cukup eksepsional ya, hasilnya eksepsional juga nih, cukup bagus karena kita bisa print ACP dengan motif hair brush, tapi tidak semua permukaannya kita print. Jadi kita masih bisa ngelihat bahan aslinya. Ini adalah ACP silver hair brush. Ya. Coba diperhatikan yang dekat-dekat jendela, jendela rumah apa jendela apartemen, bagian sini, ya, yang bagian ini nih, nggak keprint kan? Jadi kita masih bisa tunjukin ini material aslinya seperti apa. Dan kita bisa print warna merah yang juga merahnya agak susah didapat kalau kita menggunakan pencampuran cyan, magenta, yellow, black, ya. Dan di pilar-pilar bawahnya ini kita kasih varnish. Ya, jadi seolah-olah dia ngasih tahu masih supir bis hati-hati nabrak, di sini ada patok-patok. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ACP ini kalau dijual satu papan harganya sekitar 1.750.000 ya. Satu
papan. Ya. Satu papan ini kita bagi ukuran 30-40 dapat 24 biji, Pak. Ya. Jadi perkiraan saya kosnya untuk ACP ini sama, Pak, sekitar 100 ribuan juga ACP seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat di Tokopedia, kita lihat di Shopee, sudah banyak orang yang menjual poster menggunakan ACP. Nanti Bapak tinggal kasih gantungan, Bapak gantung, ya. Jadi menjadi omset retail Bapak yang bisa membantu Bapak punya omset. Nempelnya mungkin saya bikin simulasi sedikit di sini, Pak. Bapak print, ya. Kemudian Bapak beli tempelan seperti ini, Pak. Ya. Gantung di tembok, gantung di bahan, kemudian Bapak tinggal selipin. Nah, kayak gitu. Jadi tanpa finishing yang lebih panjang, Bapak print, taruh poster di situ. Yang menarik, kadang-kadang kalau kita ngeprint di atas metal yang agak licin gitu ya, kita perlu kasih primer, ya. Tapi di Epson V7000 ini kita nggak perlu kasih primer kalau di ACP. Dia akan menempel dengan bagus gitu ya. Nah, ini yang saya mau tanya sama Pak Hesti nih dari Epson, ya. Pengembangannya, Pak, UV ink ini teknologinya kira-kira ke depan roadmap-nya gimana nih, Pak Epson? Apakah ada pengembangan lagi atau bagaimana supaya teman-teman tahu beli produk yang kira-kira dia udah punya roadmap ke depan, ya, gitu Pak Hesti. Kalau dari sisi Epson kan teknologi selalu berkembang, Pak ya. Kita akan selalu mengikuti kebutuhan market. Untuk UV kemungkinan ada akan keluar sesuatu yang baru di tahun ini. Kemungkinan kalau bapak tahun bulan ini ke Drupa mungkin ada update di sana, dan Epson selalu akan inovasi untuk penambahan teknologinya. Itu kan Pak dari saya, Pak. Oh, udah ada spill-nya ya. Jadi Epson ngembangin UV teknologi terus nih, Pak. Ya, jadi ini memberikan juga confidence buat kita buat invest di teknologi UV gitu ya. Kemudian seperti yang video tadi diterangkan ya, bahwa untuk mencetak dengan print mode seperti ini kan ada warna, ada putih dan ada varnish ya, Pak ya. Dengan teknologi print head yang tadi digambarkan, posisinya ada white, ada color, ada gray dan red ditambah varnish, dia bisa ngeprint sekali jalan. Jadi varnish yang kita lihat di bawah ini yang mengkilat-mengkilat, ini enggak 2 kali jalan, tapi 1 kali jalan dia bisa cetak warna putih dan varnish sekaligus. Gitu ya. Pak Rahmat, kalau di toko berapa persen Pak orang ngeprint pakai metal seperti ini Pak? Dan value-nya kira-kira gimana Pak Rahmat? Karena saya tidak melayani jasa, jadi Jet ini kan mengeluarkan produk, pesanan berupa barang jadi. Kita banyak mencetak metal ini adalah sebagai beberapa bentuk hiasan di tropi ataupun mungkin di sebuah ornamen-ornamen untuk interior, untuk medali dan sebagainya. Cukup lumayan, bahkan beberapa komunitas itu sekarang beberapa souvenir itu menggunakan metal. Tapi boleh nggak Pak saya menambahkan sebuah pertanyaan Pak? Silakan Pak. Kalau yang sekarang ini kan ACP yang bertekstur Pak, airlines atau tadi Bapak bilang itu yang bergaris. Misalkan karena kebutuhan di kami itu muncul dan itu banyak kendala. Itu adalah pada saat kita mencetak di atas bahan yang sangat licin. Let me say, karena kita ngomong metal ya, kita ngomong
stainless steel yang tidak bertekstur. Itu apakah diperlukan primering dulu atau enggak? Kemudian pada saat dia sudah tercetak, ada nggak resiko scratch? Karena itu seringkali menjadi kendala di mesin kami yang lama. Nah, semoga Epson bisa menjawab itu.